Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, kita akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu tentang Yusuf. Nah, pertemuan kedua pada kali ini, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, tentu kalian masih ingat ya, kisah Yusuf diperlakukan tidak adil pada minggu yang lalu. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Banyak hal yang dikorbankan dan menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami agar kami dapat meneladani kasih kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, pada pagi hari ini kita akan melihat materi kita tadi, udah Ibu sebutkan. Kalian boleh lihat buku paket halaman 45 sampai 50 ya. Nah, kita buka buku kitab suci Kejadian dalam Perjanjian Lama bab 39 sampai 45 tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan secara ringkas ya anak-anak tentang kisah Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Baiklah anak-anak yang baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan Ibu. Yusuf ketika dibawa pedagang dari Midian, ia dijadikan budak oleh Potifar, Perdana Menteri Kerajaan Mesir pada saat itu. Yusuf menjadi pelayan di istana kerajaan Mesir. Yusuf adalah anak yang sangat ganteng ya. Jadi pada saat dia berada di istana, istri Potifar ini suka dengan Yusuf. Bahkan jatuh cinta kepada Yusuf. Dia berkali-kali untuk merayu Yusuf, tetapi Yusuf tetap menolak cintanya. Oleh karena itu dia marah kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Lalu Yusuf dibilang tidak baik. Akhirnya Yusuf dipenjara. Nah, anak-anak, kembali lagi Yusuf mengalami ketidakadilan pada dirinya. Nah akhirnya Yusuf dipenjara. Pada saat dipenjara ia bertemu dengan kedua temannya. Temannya ini adalah seorang pelayan, kedua teman seorang pelayan minuman raja pada saat itu. Mereka sama-sama dipenjara. Ketika Yusuf melihat keadaan mereka sedih, murung pada saat itu. Akhirnya Yusuf menanyakan, "Mengapa kalian sedih?" katanya. Nah, Yusuf pun peduli terhadap tingkah mereka pada saat itu ketika mereka sedih. Lalu mereka berdua ini menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Akhirnya mereka heran bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi kedua temannya ini. Nah, teman yang pertama, dia mengatakan kepada teman yang pertama, 3 hari lagi katanya akan ada ulang tahun Raja Firaun. Maka kamu akan dibebaskan. Teman yang kedua lagi, ditafsirkannya, 3 hari lagi kamu juga akan dibebaskan. Tetapi karena hukumanmu sangat berat, kamu akan dihukum mati, digantung katanya. Akhirnya temannya ini sedih mendengar penjelasan dari Yusuf. Nah anak-anak, pada saat kembali temannya yang menjadi pelayan di istana ini, dia melihat Raja Firaun pada saat itu mondar-mandir, kebingungan ya. Pada saat itu Raja Firaun juga mengalami mimpi. Nah, justru juru tafsir mimpi di istana tidak ada yang dapat menafsirkannya. Namun pelayan atau juru masak di istana yang pernah dipenjara itu menceritakan keahlian Yusuf kepada Firaun. Akhirnya Firaun tertarik
dan disuruh penjaga itu untuk memanggil Yusuf. Nah, setelah Yusuf datang, Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Aku bermimpi berdiri tepi sungai Nil, kata Firaun. Lalu muncullah dari sungai itu 7 ekor lembu gemuk yang elok dan mereka makan rumput tepi sungai. Tetapi kemudian muncul pula 7 ekor lembu kurus yang amat jelek. Ketujuh lembu kurus dan jelek itu memakan lembu yang gemuk dan elok itu. Namun ketujuh lembu itu tetap saja kurus dan jelek. Selanjutnya, aku terjaga ketika tidur. Aku bermimpi lagi. Aku melihat 7 bulir gandum yang berisi dan baik muncul dari satu tangkai. Tetapi kemudian muncul pula 7 bulir gandum yang kering dan layu. Bulir yang kering dan layu itu memakan ke-7 bulir gandum yang baik. Kedua mimpi itu telah kuceritakan kepada ahli negeri ini. Tetapi tidak ada yang dapat menafsirkannya. Aku mendengar engkau sangat pandai menafsirkan mimpi. Dapatkah engkau menafsirkan mimpiku itu? Kata Firaun. Dengan rendah hati Yusuf menjawab, bukan hamba yang dapat menunjukkan arti mimpi paduka, melainkan Allah yang hamba imani. Dialah yang mengatakan melalui hamba. Kemudian Yusuf menceritakan arti mimpi Firaun, katanya. Kedua mimpi itu sama artinya, akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan di seluruh dunia ini. Dan 7 tahun akan mengalami kelaparan. Kedua mimpi hendak mengatakan paduka bahwa Allah telah menetapkan dan segera akan terlaksana. Oleh karena itu, simbol 7 tahun berikut akan terjadi masa kelimpahan. Nah, akhirnya Firaun berkata, apa yang harus kita lakukan? Lalu Yusuf menjawab, mulai saat ini kita akan mempersiapkan dan mengumpulkan lumbung-lumbung atau menampung bahan makanan. Nah, ketika masa kelaparan kita tidak akan mengalami kelaparan, kata Yusuf kepada Firaun. Dengan senang hati, Firaun begitu bergembira dan bersemangat. Nah, pada saat itu juga Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri dan penguasa besar di Mesir. Nah, karena Firaun menganggap Yusuf adalah orang yang bijaksana, cerdas, dan hebat. Maka ia diangkat menjadi Perdana Menteri dan terbebas dari penjara. Nah, anak-anak, apa yang ditafsirkan Yusuf benar-benar terjadi. Di Kanaan, tempat tinggal ayahnya juga mengalami kelaparan. Setelah mengalami kelaparan itu, ayahnya mengutus 10 saudaranya untuk pergi membeli gandum di Mesir. Nah, anak-anak yang paling disayangi Benyamin itu tetap tinggal di rumah menjaga ayahnya, Yakub. Ketika sampai di Mesir, mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Yusuf. Tetapi Yusuf tahu itu siapa, ya. Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf berjumpa dengan ayah dan saudara-saudaranya. Nah, akhirnya mereka juga tinggal bersama Yusuf di istana. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang kita dengarkan lagi. Oleh karena itu, Allah kita itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Nah, melewati Yusuf, dia memberikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nah, masa-masa sulit dalam hidupnya, Yusuf juga diperlakukan tidak adil. Namun ia tetap tabah, sabar, pasrah, dan percaya penuh pada penyelenggaraan Allah atas hidupnya. Kebijaksanaan dalam hidup akan mengantar kita kepada kemuliaan.
Pengorbanan dan penderitaan juga menjadi bagian karya keselamatan Allah. Jadi kesabaran untuk menerima cobaan yang saling silih berganti adalah tanda kualitas pribadi seseorang, yaitu Yusuf. Baiklah anak-anak, kita cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.